Halo semuanya, halo Sobat IBK 57, selamat datang di podcast TVK 57. Balik lagi nih bareng aku Aulia dan juga sobat aku Jali. Jadi kita berdua ini adalah pemandu di dalam podcast TVK 57 kali ini. Apa kabar semuanya sobat-sobat IBK 57? Semoga baik-baik semua ya, sama baiknya dengan tujuan dari podcast kita, yang mana kita itu mau membahas dan memberitahu wawasan tentang sejarah IBK 57, yang mana berperan besar dan berperan baik dalam memutar roda pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya dalam episode ini, alhamdulillah banget teman-teman, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan juga spesial, yang mana yaitu Wakil Rektor 2 bidang Administrasi Umum dan Keuangan Kampus Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1997, yang udah tak asing lagi nih di mata mahasiswanya, yaitu adalah Bapak Tagorambe. Yeay! Selamat datang Pak di podcast studio IB 57 ini. Senang nih Pak bisa ngobrol bareng Bapak Tagor langsung nih. Terus terima kasih juga nih sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pengetahuan dengan kami. Sebelumnya bagaimana Pak kabar Bapak? Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Iya boleh. Jadi sebagai Wakil Rektor 2, Bapak sangat memahami nih bagaimana perjalanan kampus IBK 57 dari awal berdiri hingga saat ini ya Pak. Kira-kira bisa nggak Bapak sedikit cerita gitu, bagaimana sejarah singkat, lalu visi dan misi, serta keunggulan IBK 57 hingga sekarang. Soalnya terbukti nih sampai sekarang itu kampus ini tetap stabil dalam menjalankan roda pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Sesungguhnya tidak bisa sedikit kalau kita bicara tentang sejarahnya ya, atau belakang ini ya. Supaya kalian tahu, IBK ini lahir sebelum kalian lahir sesungguhnya. Ya, tahun 1986. Tepatnya kalau tidak salah sekitar bulan September. Nah, itu ulang tahun bulan saya juga tuh, September. Ketika IBK sebelumnya bernama Universitas Kosgoro, tapi tidak lahir begitu saja. Ya. Universitas Kosgoro itu berangkat daripada Universitas Kosgoro yang ada di Bekasi dengan memakai nama Kosgoro. Jadi karena di sana perjalanannya kurang baik, menjaga nama baik Kosgoro selaku waktu itu PPK Kosgoro yang dipimpin oleh Pak Martono. Pak Martono sebagai Ketua Umum PPK-nya meminta pimpinan Kosgoro untuk mengambil alihnya. Para pengurus mencari tempat di mana kira-kira akan ditempatkan lokasinya. Ketemu itu yang ada di Jalan Taman Magasarwa. Kalau dari Buncit itu sebelum nyampe di perempatan Departemen Pertanian. Dulu belum ada di situ Departemen Pertanian waktu kita di situ. Sebelah kiri, di situ ada tanah daripada Mas Isman keluarganya. Ya, waktu itu juga Mas Isman sudah meninggal, jadi keluarga Mas Isman. Di situ masih ada digunakan untuk peternakan ayam. Makanya sering tuh Pak Agung Laksono sebagai Ketua Dewan, ini kampus ini dari kandang ternak ayam katanya. Waktu itu saya datang 86 September itu, kondisinya memang tidak seperti yang kampus yang kalian rasakan sekarang ini, jauh sesungguhnya ya. Di sana masih tampak seperti kandang ayamnya. Kandang ayamnya, bangunannya hanya dipoles sedikit, dan jendela pun nggak ada punya daun jendela, hanya pintu saja, jadi jendelanya kebuka, masih terbuka gitu. Dan itu hanya satu gedung yang digunakan. Gedung berikutnya itu di belakang, di bawahnya lagi masih ada ayamnya sesungguhnya. Jadi bukan hanya bekas, tapi masih ada ayamnya, dan kantornya juga masih ada.
kantong untuk mengelola ternak ayam itu masih ada kantongnya. Kantongnya itu malah lebih dulu ketemu dapat sebelah kiri. Di situ bukan kita saja sesungguhnya. Jadi karena itu tempat kosong dan memang ayamnya tinggal sedikit saja, memang hanya tinggal sisa. Di situ ada STM, nama juga STM Kosgoro. Dan ada juga misalnya ada juga sekolah menengah pertanian atas PMA. Ada di situ ada 2 sekolah ketika kita masuk di situ. Kemudian di dalam rapat pengurus yayasan dengan para pihak yang ada di situ, kemudian karena nggak mungkin bertiga ya menempati suatu lokasi, akhirnya sekolah menengah pertanian itu memindahkan diri, hanya tinggal STM masih ada. Kemudian juga perjalanan waktu, karena bagaimanapun universitas ini kan harus berjalan. Dia sudah tahun kedua, ya 86, 87 kita masih menerima masa baru yang universitas. Universitas. Kemudian pada tahun 87 juga, kalau tidak salah 87 atau 88 itu STM-nya pindah juga. Karena bagaimanapun kita juga memperluas wilayahnya. Kemudian kenapa beralih dari universitas ke sekolah tinggi? Nah, ini atas dasar regulasi pemerintah pada waktu itu yang tidak memberikan izin kepada perguruan tinggi yang statusnya masih waktu itu masih operasional, mungkin belum juga makan kita itu ya, belum punya status lah dikatakan seperti itu. Jadi masih bawa dari sana ke sini ya, dari Bekasi. Kita kemudian urus itu karena ada 2 opsi, kita mau sekolah tinggi atau gabung dengan perguruan tinggi lain. Nah, karena kampus ini adalah kampus perjuangan Kosgoro yang memang ya satu-satunya ini yang milik Kosgoro, maka mau tidak mau ya kita beralih ke sekolah tinggi. Karena di universitas itu ada 5 atau 6 fakultas ya, fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas teknik, FISIP, sama FKIP, 5 fakultas. Untuk mengakomodir fakultas teknik, ya, maka sekolah tinggi itu kita usulkan tuh sekolah tinggi ilmu teknik dan manajemen. Makanya singkatannya STITMA. STITMA itu ya perjalanan 1 tahun lah sebelum surat itu, usulan kita itu ditolak. Karena sekolah tinggi tidak boleh 2 bidang ilmu. Nggak boleh 2 bidang ilmu. Ada teknik, ada ekonomi, ada hukum kayak gitu. Contohnya nggak boleh. Harus salah satu. Karena kita lebih banyak kepada sosial, maka kita pilih sekolah tinggi ilmu manajemen. Jadi singkat jadi STIMA. Jadi universitas, Unkos, STITMA menjadi STIMA. Sekolah tinggi ilmu manajemen. Di situ di Taman Makassar itu kita bertahan sampai tahun 2004. Dan itu statusnya sudah akreditasi. Jadi di zaman Bapak dulu masih status itu operasional, terdaftar dan kita diakui. Jadi STIMA itu diakui. Awalnya diakui. Diakui itu berarti kita ada ujian negara. Kalau sekarang nggak ada ujian negara. Kalau dulu ada ujian negara cicilan, UNC namanya. Tapi setelah ada Badan Akreditasi Nasional itu, maka kita mengajukan akreditasi. Dapat kita akreditasi waktu itu cukup C, awalnya C. Dan kita tidak lagi
melaksanakan atau mengikuti ujian negara cicilan. Hanya tinggal melaksanakan seperti biasa UTS UAS itu. Dan tinggal tanda tangan ke sana. Jadi Bapak punya ijazah itu tanda tangan, ada tanda tangan kopertis. Ijazah Bapak. Kalau kalian kan terus sama dekannya kan. Kalau saya dua dikti sama ketua, dulu ketua. 2004 kita pindah karena alasannya satu, tanah itu tanah milik bersama dan mereka ya butuh pengembangan juga barangkali ya, dan itu dijual kepada luar negeri kalau nggak salah Selandia Baru. Nah, kalau kalian jalan-jalan teman nggak salah itu ada namanya sekolah Selandia Baru, ya itu. Kita pindah ke 24 ke dari Pasar Minggu ke Pasar Rebo, dari pasar ke pasar ya, di Keramat Jati. Tepatnya itu di Bumi Harapan Permai, BHP. BHP itu adalah perumahan yang dibuat oleh Cendana sesungguhnya. Dan di situ ada bangunan untuk Yayasan Ria Bakti Pembangunan. Karena gedungnya juga dulu pernah orang menggunakannya dan kosong, yayasan kita bertemu dengan pihak Yayasan Ria Pembangunan yang kebetulan juga kantornya berdekatan di Senayan. Dan Yayasan Ria Pembangunan itu adalah istri-istri dari mantan menteri zamannya Soeharto. Jadi di situ ada juga istrinya Pak Agung Laksono, ada juga istrinya Pak Abah Tanjung. Waktu itu kami ke sana untuk kerjasama itu dipimpin oleh istrinya Pak Abah Tanjung sebagai ketuanya. Jadi kita awalnya ya kerjasama lah, jadi sewa dan itu bertahan di sana sampai 2012. Nah, 2012 tapi sebelum tahun itu kita waktu itu ketua dipimpin oleh Pak Rambe Kemarujaman, sekarang ini jadi ketua yayasan. Waktu itu dia tidak menjabat DPR. Disitulah kita meningkatkan ya dari sekolah tinggi menjadi institut. 2012 di awal. Jadi kita terima perubahan bentuk itu kan di bulan Juli. Sekarang Juli tanggal 25 ya, tanggal 25 Juli. Dari sekolah tinggi ke institut. Jadi awal institut itu sesungguhnya di sana. Di sana, kemudian di sana juga kita mengalami hal-hal yang istilahnya kalau di sini kan kita nggak mengalami banjir ya, tapi kalau di BHP itu kalau udah begini udah banjir aja itu, udah banjir karena itu cekungan sebenarnya datang kita dari atas semua, tapi itu di bawah, tapi itu perumahan mewah. Jadi kita pindah 2012 setelah kita sebelumnya membeli tanah di depan, di gedung A, di sini, yang ini, gedung A ini. Jadi ini tanahnya 2005 meter. Nah, ini yang kita beli, ini yang kita bangun. Kita 2012 genap itu sudah aktif kita di sini. 12 genap. Jadi penerimaan mahasiswa baru untuk 2013 sudah di sini dengan 3 fakultas tadi. Kalau di sana kita menerima itu hanya yang lebih dulu itu akuntansi sama komunikasi. Di sana sudah ada tahun pertama. Jadi
di sini ternyata memang hoki juga bagi kita ya. Kenapa tidak lama kita di sini, Bapak melihat tuh di depan tuh tanah kosong yang ditempati oleh gedung B dan C itu tanah kosong. Ada tulisannya dijual tanpa perantara. Nah ini gimana nih? Saya bilang kebetulan sama Pak Kami. Ini kalau ini kan sudah berkembang ini kan, sana udah penduduk. Nah ini sudah ada tanah kosong. Coba aja dulu saya hubungin, mempertemukan dengan Kami-nya, kemudian kontak kita nego, ada kesepakatan. Juga itu ada juga Pak Anton sebagai bendahara. Nah, kita buat perjanjian dengan pihak tanah depan itu jumlahnya 5.000 meter lebih. Ya, gedung Adam B itu. Nah, itu kita beli dengan semangat gotong royong. Ya. Jadi memang kampus ini semangatnya adalah satu, semangat perjuangan yang kita mulai dari nol ya, dan semangat gotong royong. Nah, karena ini itu bentuk juga karena semangat gotong royong tadi. Dan setelah tanah terbeli, ya, kita juga mencari yang bisa membangun. Nah, kita mendekati namanya waktu itu Menteri Perumahan Rakyat. Nah, kita mendapat jatah untuk dibangun. Pertama yang dibangun itu yang di gedung B, yang di bawah. Yang di bawah. Kemudian tahun berikutnya kita minta lagi, alhamdulillah dapat lagi. Nah, itu dibangun gedung C. Nah, jadilah kita punya gedung A, B, dan C. Dan setelah di sini ternyata memang mahasiswa bertambah dan kita juga wisuda pertama di sini itu wisuda institut itu di Depok, Bumi Wiyata. Nah, di situ pertama. Yang sebelumnya kita memang waktu di HP kita wisuda di Taman Mini. Nah, di kampus pernah. Nah, jadi bukan tidak pernah di kampus. Jadi di waktu di awal di Stima juga kita wisuda pertama itu sesungguhnya di Menpora. Nah, di Menpora. Nah, Bapak lupa sedikit waktu masih di Stima itu kita kerjasama dengan program D1 Politeknik Negeri Jakarta. Kalau dulu namanya siapa ya dulu apa namanya Politeknik Jakarta kalau tidak salah dulu. Ya, pokoknya Politeknik yang di UI, Politeknik UI, namanya Politeknik UI. Nah, kita kerjasama untuk D1. Jadi yang kita wisuda pertama di kampus Stima itu adalah banyakkan D1. S1-nya hanya dua orang. Tagor Edison Napitupulu sama ada satu lagi Om Penustrian. Itu udah meninggal juga itu. Kemudian habis itu kita wisuda 2 kali di kampus, termasuk Bapak yang sudah di kampus di Taman Magasarwa. Pindah ke HP kita juga pertama-tama kita wisudanya di kampus, di lapangan terbuka karena sana wisuda aulanya kecil dan pendek. Jadi habis itu kita wisudanya di Taman Mini. Kemudian setelah di sini kita wisudanya sudah agak menter. Di mana coba? Sudah kita terakhir. Nggak tahu. Ya, Taman Mininya di luar. Kalau dulu kami ada dipakai pencaksilat pernah. Jadi Taman Mini pencaksilat itu kita pernah di situ. Jadi kalau ketahui itu udah 3 kali. Saya 3 kali wisuda. Jadi kita udah sepakat yayasan untuk mengembangkan kampus ini karena zaman COVID kemarin orang susah bangun, tapi zaman COVID kita malah membangun yang namanya GSG, ditambah student center. Karena mahasiswa kan tidak ada yang kuliah, tapi itu kita bangun GSG
sama student center. Nah, GSG sudah dikatakan tempat yang udah layak lah, karena juga orang lain sudah menggunakannya. Oleh karena itu kita juga nantinya wisuda ke depannya memakai gedung GSG. Nah, jadi bisa kita berkali-kali. Jadi kampus lain juga seperti itu sesungguhnya di kampusnya sendiri. Sambil kita mempromosikan kampus kita kepada khalayak umum ya. Ya begitu, sampai sekarang ini kita penerimaan kalau mahasiswa baru di awal-awal kita di sini ada peningkatan sesungguhnya ya. Di awal kita di sini 2013, 14, 15, 16 itu peningkatan sampai 19 ya 2019. 2020 kena COVID. Nah, kita turun 2020, 2021 juga turun, 22 ya turun sedikit lah atau naik sedikit ya, pokoknya nggak jauh-jauh ya. 23 sama, tapi 24 ini kita turun juga. Turun, tapi memang kondisi ekonomi karena kebanyakan kampus juga sesungguhnya ada yang banyak turun, rata-rata turun. Jadi mudah-mudahan 2 tahun 25 26 ini penerimaan kita akan bertambah ya. Sesuai ini juga jadi sarana promosi kan harusnya ke umum gitu lah. Jadi nah itu sejarah panjangnya ya. Kita belum bicara ketua rektornya nanti, ya kan. Nah iya tuh Pak, kan dari yang udah jelasin tadi banyak banget perjuangannya dari titik terendah sampai bisa sampai seperti ini. Nah pastinya itu tuh juga bersinambungan sama kampus lain, ada bantuan dari kampus lain dan juga ada pesaing-pesaing. Nah dari pesaing-pesaing ini kan sebenarnya itu dia itu bisa menjadi menunjukkan keunggulannya Pak setiap kampus. Nah kira-kira di kampus IBK ini tuh ada keunggulan apa aja dan kerjasama apa aja yang bisa menarik para calon mahasiswa baru untuk memilih kampus ini Pak? Ya, karena memang kita di sini di Kosgoro ini adalah dikemandoi oleh orang Kosgoro, yang notabene juga sesungguhnya itu adalah Golkar. Jadi Kosgoro kita sesungguhnya memakai Golkar. Kalau dulu Golkar itu identik dengan pemerintahan, Ya. Jadi kita tetap bersinergi dengan dunia pemerintah dan juga dunia usaha, khususnya usaha-usaha yang dilakukan oleh warga Kosgoro ya, yang tergabung dalam himpunan pengusaha Kosgoro. Di samping juga kita juga memanfaatkan juga kemampuan daripada alumni kita yang sudah berhasil. Kita lakukan juga kerjasama. Ya. Jadi ini dibangun juga atas dasar kerjasama sesungguhnya. Ya. Kalau ke kampus lain, karena kita juga yayasannya mungkin agak berbeda dengan yayasan-yayasan lain. Ya. Yayasan kita adalah yayasan yang kolektif bersama. Di situ banyak pengurus ya, utamanya Kosgoro. Kolektivitas itu muncul, kebersamaan itu muncul di situ, ya, sama-sama membangun, termasuk juga membangun kampus ini, Jadi keunggulan daripada kita di sini adalah kita mencoba bagaimana kampus ini mendapatkan nilai akreditasi yang baik, ya. Dan terakhir kita mendapatkan untuk institusi itu baik sekali. Baik sekali itu berada di level 2. Level pertama itu baik sekali, dan terakhir itu unggul. Karena unggul itu begitu jauh sesungguhnya untuk kita raih dalam posisi sekarang ini. Ya. Tapi baik sekali itu sudah sesuatu capaian yang lumayan lah, udah cukup ya. Jadi
kita dengan gedung orange ini, ya kita coba dengan identitas kita, dengan jaket kita orange, biar dikenal kita dengan kampus orange, ya kampus orange. Dan itu harus kita memasarkan dengan mahasiswanya yang memang punya jiwa kegotong-royongan, punya jiwa kegotong royongan gitu loh. Dengan salam kita di sana, sopan santun salam sapa, ya kan, 3S tadi. Di samping ya tadi ada unsur pengabdiannya, kegiatan, integritas dan segala macam. Ya. Mungkin sebelum lanjut Ya. bisa diminum dulu Pak kalau haus. Ya. Takut Pak. Saya mau minum ini, takutnya ada ini. Ya. Udah, berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari yang sudah Bapak jelaskan tadi nih Pak tentang keunggulan dari kampus ini, itu menurut Bapak sendiri apa sih karakteristik yang dipegang oleh kampus IBK 57 ini? Ya seperti tadi karakteristiknya, karena kita berpegang kepada kebersamaan, kolektivitas, ya. Jadi kita mengedepankan itu tadi kebersamaan, identitas kita dengan orang tadi, ya kan. Ya dengan suasana kekeluargaan, ya suasana kekeluargaan yang selalu kita hadirkan. Saling merangkul gitu. Ya, jadi bagaimana kita dengan dosen, pimpinan ini, kita di sini tidak ada yang namanya ya gap, kita ke keluarga besar. Saling menolong juga. Mahasiswa juga kita sebut dengan keluarga besar. Jadi yang semua yang datang sini masuk kepada keluarga besar dan kepada IBK Guru. Lalu Bapak ada nggak sih pesan dari Bapak untuk kepada mahasiswa, kepada dosen, dan juga staf-staf di IBK Kosgoro 57 ini dalam menjaga dan juga melestarikan dari karakteristik tadi, yang mana ada gotong royong, kekeluargaan, kerakyatan yang harus dijaga sampai nantinya ini menjadi lebih bagus lagi. Ya, terutama untuk mahasiswa ya, atau mungkin nanti calon juga mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa di sini. Inilah kampus perjuangan, kampus kerakyatan, jadikan ini sebagai sumber untuk meningkatkan prestasi. Jadi raihlah prestasi di sini, karena di sini juga sesungguhnya kita punya banyak ormawa. Ada organisasi kemahasiswaan, apakah itu di bidang bakat maupun di bidang yang lainnya. Itu juga dimaksimalkan, ya dimaksimalkan. Dan kita sudah sepakat sesungguhnya bagaimana mahasiswa itu dengan lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu ini artinya ya 4 tahun selesai, itu lulus tepat waktu. Karena banyak juga perguruan tinggi malah lulus lebih dari 4 tahun. Di bawah tepat waktu. Ya mereka lulus 3 tahun sekian bulan, tidak sampai 4 tahun. Jadi nilai itu sesungguhnya baik itu kalau mahasiswa itu paling tidak lulus tepat waktu. Kalau ada di sebelum 4 tahun lulus, itu jauh lebih baik daripada lulus lebih daripada 4 tahun. Nilainya, penilaian kita akan semakin jelek. Begitu juga dengan ketika dia lulus. Harus secepat mungkin mendapatkan pekerjaan. Makanya IBK ini dengan Institut Bisnis dan Informatika, bisnisnya itu lebih kita kedepankan. Makanya di setiap prodi itu kita memberikan namanya mata kuliah kewirausahaan. Tidak hanya 1 semester, ada yang 2 semester, bahkan ada yang lebih. Dari sejak awal mahasiswa itu sudah diajarkan tentang kewirausahaan. Sebelum ada tahun kemarin dia sebelum masuk malah. Sebelum masuk sudah ikut serta menjadi salah satu peserta di seminar kewirausahaan. Sampai sekarang juga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk di bidang usaha ini. Jadi harapan kita ke mahasiswa yang ada di sini, ya manfaatkan fasilitas yang ada. Maka fasilitas yang ada,
Jangan sungkan-sungkan bertanya kepada dosen segala macam ya untuk menimba ilmunya. Karena ilmu kalau di kelas terbatas, tapi kalau di luar kelas tak terbatas. Dimakan itu karena kita tadi berangkat keluarga dia kan tidak saja di kelas ngomongnya, tapi bisa di kantin di mana saja untuk menambah ilmunya. Untuk dosen tentunya karena kita juga berangkat dari masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, justru lebih banyak ke bawahnya sesungguhnya. Nah, jadikan sebetulnya mahasiswa itu saudara, ya. Saudara kita yang memang ya, datang dari background yang memang dari yang sulit, ya dari zero menjadi hero. Dari mana tidak punya dia harus menjadi punya gitu loh. Jadi banyak pesan bahwa misalnya dosen yang punya usaha-usaha memberikan kesempatan untuk anak didiknya untuk ikut berusaha. Dosen-dosen yang punya kegiatan penelitian mengajak anak didiknya untuk melakukan ikut penelitian. Itu yang memang yang dilakukan sehingga mahasiswa itu juga sudah terbiasa dan dosen juga optimalkan mahasiswanya untuk terus belajar terutama tadi dalam praktek tadi. Ya, itu banyak dosen kita misalnya di bagian pajak dia mengajak mahasiswa itu untuk ikut kantor pajaknya, ya ngurus pajak segala macam, ya sehingga mahasiswa itu sudah mengenal bagaimana mengisi tentang perpajakan dan khususnya di akuntansi itu sudah bertahun-tahun itu melakukan pripet pajak A dan B. Jadi itu salah satu juga keunggulan daripada prodi akuntansi. Belum lagi nanti sekarang ini kita sudah lakukan BNSP dengan digital marketing dan itu bisa diikuti dari FISIP komunikasi khususnya juga bisa juga manajemen bisa juga khususnya di pemasaran ikut digital marketing. Jadi banyak kita lakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan daya saing daripada mahasiswa seperti itu supaya nanti dia keluar sudah punya namanya kita SKPI surat keterangan pendamping ijazah maka udah siap kerja. Nah ini untuk pertanyaan terakhirnya nih Pak. Jadi dari boleh Pak silakan. Lanjut ya Pak. Jadi dari sejauh ini dari cerita Bapak dari awal sampai akhir tentang Kosgoro ini dari Bapak sendiri nih ada nggak sih Pak harapan dari Bapak yang telah tercapai dari prestasi-prestasi kampus IBK 57 ini dan harapan besar apa sih yang Bapak miliki untuk kampus IBK ini ke depannya? Ya, harapannya ya sesuai dengan cita-cita kita bersama tentunya juga bagaimana kampus ini berkembang ya terus maju gitu. Sehingga nanti kalau kita pun sudah nanti pensiun ya, paling tidak mendengar nama IB Kosgoro ini di mana-mana kan kita juga akan merasa senang gitu loh. Ada rasa kebanggaan. Jadi memang ya IB Kosgoro ini mau tidak mau juga ya harus melakukan regenerasi juga ya. Kita yang sudah tua-tua ini ya kita persiapkan yang muda-muda. Untuk itulah sesungguhnya kita di dalam penerimaan karyawan kita itu bisa dicek ya itu dan sudah ada pejabat itu rata-rata dari kampus. Contoh misalnya saya sendiri mahasiswa sini, Pak Nurdin itu mahasiswa sini, prodi, salah satu prodi di manajemen. Siti Aminah itu alumni sini juga. Pak Yuni Asri alumni sini juga. Pak Yuni Asri itu yang di bawah tuh alumni sini. Staf-staf itu banyak alumni sini. Termasuk Pak Medi, Pak Umar itu juga alumni sini. Dosen kalau ada Muhammad Enoh juga ngajak kalau nggak salah. Muhammad Enoh tuh alumni sini juga. Tukiran alumni sini. Jadi kalau memang untuk
kita maju perguruan tinggi memang ya harus datang dari alumninya. Nah, jadi kita mulai cinta alma mater di situ. Ya, alhamdulillah sekarang alumni itu sudah menapaki karirnya di sini ya, sebagai dosen, sebagai pimpinan, sebagai juga ada staf. Nantinya juga mereka kan naik ke atas, mau tidak mau. Jadi harapannya ya ini jangan sampai ya hilang ya. Sampai hilang kan itu juga kita upayakan seperti tadi supaya ini jalan terus mengangkat daripada alumni itu. Karena kan banyak juga di perguruan tinggi alumni itulah yang sesungguhnya punya peran. Makanya salah satu tugas kita sesungguhnya bagaimana memupuk para alumni itu supaya lebih sering giat melihat kampusnya. Ya, tour to kampus alumni itu, angkatan Bapak itu masih lebih banyak eksis. Ya, karena angkatan Bapak itu, Bapak 8 lulusnya 97. Tulisnya 97. 97 wisudanya maksudnya, wisuda 97. Itu masih banyak berkiprah dan masih banyak yang sering datang ke sini untuk ya sekedar untuk mengenang masa lalu. Baik di sini maupun di media sosial tentunya. Kita bergerak di situ tentang sukacita kampus ini, suka dukanya gitu. Nggak kerasa ya udah di ujung acara nih. Jadi terima kasih banyak nih Pak untuk Pak Tagor karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan informasi yang bisa kita dengar bersama tentang perjalanan kampus IBK ini Pak. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dapat diterima baik dan menginspirasi para pendengar di luar sana Pak. Nah, kami juga berharap bahwa podcast ini, TVK 57 ini juga dapat menjadi wadah bagi para pendengar dan juga sobat IBK agar dapat berubah menjadi lebih baik seperti bagaimana IBK ini berkembang dengan baik setiap masanya. Dan juga terima kasih kepada Pak Tagor, kepada partner saya Jali, dan juga para pendengar sobat IBK 57. Terima kasih sudah mendengarkan. See you guys. Cari panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara